sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya kelas ini sudah diberkati, sudah dibersihkan. Sudah, kalau ada sampah yang masih di dalam laci atau di bawah kolong meja atau di bawah kursi, diambil terlebih dahulu dan dibuang ke tempat sampah. Oke, silakan. Sudah? Yang dulu itu absen ya. Yang pertama Adi, Adini, Dinda, tidak masuk. Kenapa? Oh, sakit. Ada suratnya? Ada ya, sebentar. Dinda itu sakit ya. Sakit udah berapa hari? 3 hari. Sudah ditengok atau belum? Oh, belum. Nanti sehabis sekolah sama-sama tengok ya. Dan di sini kita doakan semoga Dinda cepat diberikan kesembuhan dan bisa belajar bareng kita lagi. Al-Fatihah. Amin. Semoga doa-doa kalian dapat pahala dan juga tidak mendapat kesehatan. Oke, lanjut. Si Cika. Terus Eka. Ya, berarti yang tidak berangkat Dinda saja ya. Oke. Pada minggu lalu kita membahas materi apa ya? Ayo tunjuk tangan. Ya, yang di belakang apa materinya? Materi bilangan, betul. Kemarin itu membahas tentang bilangan, yaitu bilangan bulat. Coba ada yang mau nyebutin bilangan bulat itu apa aja? Ya, yang di tengah apa? Oke, bilangan bulat itu ada bilangan cacah dan bilangan genap dan bilangan ganjil. Oke, dari minggu yang lalu ada pertanyaan? Tidak ya. Oke, kita akan melanjutkan materi. Kali ini kita akan membahas tentang kali ini, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Himpunan itu apa? Oh, sebelumnya yang tadi malam udah belajar tentang himpunan? Belum semuanya? Ya udah. Di pertemuan ini kita akan membahas tentang himpunan. Himpunan itu apa sih? Himpunan itu adalah kumpulan objek-objek yang dapat didefinisikan secara jelas dan terukur. Maksudnya apa? Maksudnya contoh, misal di kelas ini di kelas 7A. Nah, himpunan anak-anak kelas 7A itu termasuk ke dalam himpunan. Misalnya tadi Aldi, Eka, dan Dinda. Oh, Dinda nggak berangkat tadi ya. Aldi, Eka termasuk anak-anak kelas 7A. Nah, berarti dari Adi, Aldi, dan Eka itu termasuk himpunan dari anggota kelas 7A. Nah, seperti itu. Contoh lainnya bisa himpunan hewan karnivora. Hewan karnivora itu apa aja? Ya, macan, singa, ya, buaya. Ya, itu termasuk hewan karnivora. Dan hewan-hewan itu terdefinisi jelas dan tahu. Kalau contoh lagi, misalkan himpunan lukisan yang indah. Himpunan lukisan yang indah kan belum tentu menurut orang itu indah, menurut orang yang satu enggak indah. Berarti itu bukan. Cara menulis himpunannya caranya seperti ini. Cara penulisannya. Cara penulisannya di buku itu yang pertama dituliskan huruf kapital.
dituliskan huruf kapital, bisa juga dituliskan huruf A, huruf B, huruf C, atau sampai Z. Yang penting hurufnya huruf kapital. Yang kedua, menggunakan huruf kurawal yang bentuknya seperti ini. Yang tengah-tengahnya ada lengkungannya. Kalau yang seperti ini namanya dalam kurung. Kalau ini kurung kurawal. Dalam himpunan dituliskan wajib pakai tanda ini. Kemudian yang ketiga di buku itu apa? Nah, untuk memisahkan antara anggota satu dengan anggota yang lainnya menggunakan tanda koma. Ya, tanda koma. Ya. Dan yang keempat, jika himpunan itu dituliskan masih banyak dan tidak muat lebih, sebaiknya menggunakan titik-titik. Dan yang terakhir ada notasi. Notasi itu apa? Oke, notasi. Notasi ada yang tahu itu notasi apa? Ya, notasi itu apa? Betul, notasi itu adalah penyimbolan. Ya, betul. Ibu tuliskan contoh 1. Nah, ini merupakan penulisan contoh himpunan menggunakan notasi. Dan yang tanda ini huruf kapitalnya itu mewakili himpunan tersebut. Dan yang di dalamnya ini itu merupakan anggota dari himpunan yaitu 2, 4, 8 dan seterusnya. Dan seterusnya itu kan masih banyak, entah sampai 100 mungkin atau melebihi, menggunakan titik-titik. Dan jangan lupa diberikan tanda kurung kurawal. Bisa dipahami? Belum ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Belum ya? Oke. Dapat juga dituliskan seperti ini. Nah, sama dengan juga dituliskan seperti ini. A sama dengan sebuah himpunan yang lebih dari 0, X-nya anggota dari bilangan genap. Sama yang kayak tadi, ini kan anggota bilangannya genap semua, 2, 4, 8. Kalau dituliskan dengan notasi berarti menggunakan seperti ini. Bisa dipahami? Oh ya, sebelumnya itu yang di belakang lagi apa ya? Oh, bicara sendiri. Oh, kerjain PR. PR apa? Buat nanti pertemuan nanti. Pelajaran apa? PPKN. Oke, kalau sedang pelajaran matematika itu diperhatikan betul-betul siapa yang mengajar. Sedang pelajaran apa itu harus diperhatikan, jangan disambi dengan pelajaran yang lain. Paham? Oke, selain yang selain buku matematika di meja kalian itu disimpan dulu dan kita fokus ke pelajaran yang di depan. Ya, nanti kalau diulangi lagi, nanti ibu kasih PR tambahan. Oke, bisa dipahami? Ya. Oke, ibu lanjut ya. Dalam himpunan itu ada istilah-istilah himpunan. Ada himpunan semesta, himpunan kosong, dan juga diagram Venn. Dan sebelum itu, pada ngantuk semuanya ya? Oke, kalau ngantuk kita break dulu. Ada satu permainan, yaitu permainan gerak tangan aja. Misalnya pertama itu saya, kedua tahu, yang ketiga siap, keempat sadar, terus yang terakhir melakukan. Oke, yuk kita mulai.
Dari pertama 1, 2, 3 pelan-pelan dulu. Yuk. Saya tahu, saya siap melakukan. Saya tahu, saya siap melakukan. Saya tahu, siap sadar, saya sadar, siap tahu. Kurang konsentrasi ya. Ayo. Oke, kita coba ya. Oke, pertama pelan-pelan dulu. Yuk. Saya tahu, saya siap melakukan. Saya tahu, saya siap melakukan. Saya tahu, siap sadar, saya sadar, siap tahu. Saya tahu, saya siap melakukan. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sudah nggak ngantuk ya hari ini? Oke, alhamdulillah. Belajar matematika tentang himpunan itu harus bersemangat, jangan ngantuk. Kalau ngantuk nggak dapat apa-apa. Oke, lanjut tentang materi istilah dalam himpunan. Istilah dalam himpunan itu ada apa aja? Oke, himpunan semesta, himpunan kosong, dan diagram Venn. Ya, betul. Himpunan semesta itu bagaimana sih? Oke, di sini itu ada media. Nah, ini contoh diagram Venn. Diagram Venn. Himpunan semesta itu seperti ini, lihat. Ini ada segitiga biru, segitiga merah, dan segitiga kuning. Nah, di sini dapat dilihat himpunan semesta itu pengertiannya seluruh unsur yang menjadi objeknya, berarti yang berada semua di dalamnya. Berarti ada biru, ada kuning, ada merah, berarti itu termasuk himpunan semesta. Oke. Yang kedua itu ada himpunan kosong. Himpunan kosong itu seperti apa sih? Himpunan kosong itu himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya bagaimana? Saya contohkan. Misalnya S. S itu himpunan semesta. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pertanyaannya, himpunan pertanyaannya adalah himpunan yang kurang dari 0. Nah, sedangkan di himpunan semestanya kan nggak ada kan? Ada 1, 2, 4, 5 dan seterusnya. Berarti himpunan yang kurang dari 0 itu tidak ada. Berarti dituliskan seperti ini, kurung kurawal, tapi tengahnya tidak dituliskan apa-apa. Bisa juga dituliskan dengan angka ini, melambangkan itu himpunan kosong. Dapat dipahami? Alhamdulillah. Oke. Lanjut dengan media ini ya. Media ini Ibu buat untuk memudahkan kalian untuk memahami diagram Venn. Dan misalkan nah, tadi kan yang tadi itu himpunan semesta itu semuanya. Dan sedangkan kalau ini misalkan kita kelompokkan, yang biru itu himpunan A dan yang merah itu himpunan B. Nah, dari sini tapi dapat dipisahkan. Yang ini himpunan A, ini himpunan B, yang ini sisanya itu himpunan semesta. Kalau ini dibilangkan ya berarti hanya himpunan semestanya aja. Materi tentang irisan atau gabungan dan semacamnya itu untuk pertemuan selanjutnya. Oke, karena sudah memahaminya, materi yang di depan ini, himpunan itu apa, cara penulisannya seperti apa, dan contoh-contohnya itu sudah dipahami. Silakan dari masing-masing kalian nanti kelas semuanya jumlahnya berapa? 30. Oh ya kan 30 kurangi 1 yang tidak berangkat, berarti 29. 29 berarti dibagi 5 kelompok aja. Yang 1 4 nggak apa-apa. Yuk, nanti bilang 1 sampai 5, 1 sampai 5, 1 sampai 5 sampai selesai, sampai ke belakang. Yang dimulai dari sini. 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5.
Silakan kelompok 1 di sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ayo berkumpul di kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkumpul semua dengan kelompoknya. Oke, di buku kalian semua membawa buku kan? Oke, buka halaman 31. Ya, sudah dibuka semuanya. Ya, di situ kan ada tulisan latihan praktik. Latihan praktik apa itu? Nah, di sini dituliskan itu kalian coba membuat contoh himpunan. Kita himpunan apa yang tadi kan Ibu sudah menjelaskan dengan contoh-contohnya. Nah, pada kali ini kalian membahas tentang bagaimana sih contoh kehidupan sehari-hari dalam materi himpunan, gitu ya. Ada pertanyaan? Ya, kelompok 1 bertanya apa? Oh, contohnya itu berapa? Oke, masing-masing dari kelompok, yaitu masing-masing menyontohkan 3 aja. 3 contoh dalam kehidupan sehari-hari. Oke, Ibu kasih waktu 10 menit untuk membahasnya. Nanti dari perwakilan setiap kelompok kalian untuk maju ke depan untuk dipresentasikan. Kelompok 1 ada pertanyaan? Bu, kalau pakai bilangan prima boleh nggak? Bilangan prima? Bilangan prima boleh, karena himpunan itu terdefinisi dengan jelas. Oke, dilanjut. Kelompok yang lainnya ada pertanyaan? Oh ya, iya, masih tersisa beberapa menit untuk selesai diskusinya. Perwakilan kelompok dari kelompok pertama maju untuk presentasikan ke teman-temannya. Dari diskusi yang kalian lakukan, apakah dari masing-masing kelompok ada pertanyaan? Ya, kelompok 2 mau bertanya apa? Oke, kelompok 2 itu bertanya di jawaban yang kelompok 3, yaitu himpunan orang-orang cantik. Himpunan orang-orang cantik itu himpunan atau bukan? Oke, bukan, karena orang cantik. Orang cantik itu kan kalau misalkan si A bilangnya, oh dia cantik, si B udah cantik, kan belum tentu. Dan himpunan itu pengertiannya diingat-ingat, yaitu sekumpulan objek-objek yang terdefinisikan jelas. Berarti harus jelas. Orang-orang cantik itu kan belum tentu ada yang menilai cantik, yang menilai enggak. Nanti di kelompok 3 itu yang himpunan orang-orang cantik itu berarti bukan himpunan. Nah, seperti itu. Dari sini ada pertanyaan lagi? Oke, dari diskusi hari ini kita dapat menarik kesimpulan. Himpunan itu apa? Dibaca bersama-sama. Sekumpulan objek yang terdefinisi jelas dan terukur, ya, pintar. Dan cara penulisannya ada 5. Oke, yang pertama ada huruf kapital, kedua huruf awal, ketiga tanda koma, keempat dikasih titik-titik, yang terakhir notasi. Ada pertanyaan? Sudah paham ya semuanya? Oke, sudah paham? Kita akhiri pembelajaran pada siang kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu mohon maaf. Dan terima kasih kalian telah hadir di pertemuan kali ini dan bersemangat dan memperhatikan Ibu dalam menjelaskan materi pertemuan kali ini. Dan semoga ilmu-ilmu yang tadi bisa diterima oleh kalian, bisa dipahami dan bisa bermanfaat di masa depan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.